Halo teman-teman, terima kasih telah bergabung kembali di channel ini. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman baik saja dimanapun kalian berada. Tentunya kalian sangat penasaran bagaimana dengan kelanjutan film animasi 6CG Season 3 ini. Dan kita kini akan membahasnya dari episode 11 sampai dengan 12. Di episode berikut ini menceritakan bagaimana adik Niu hingga bisa cinta mati terhadap Sun Wukong dan ia tidak bisa menerima akan kematiannya Wukong. Cerita lebih lengkap bisa kalian ketahui dengan menontonnya langsung. Tapi sebelum itu mari kita simak sinopsis dan ulasannya bersama-sama terlebih dahulu. Dan bagi teman-teman yang menyukai konten dari channel ini, bisa klik tombol subscribe dan menyalakan tombol notifikasinya. Dengan begitu kalian tidak akan ketinggalan dengan film-film terbaru dari channel ini. Di Benteng Sapi, adik Niu menceritakan bagaimana awal dari pertemuannya dengan Sun Wukong. Diketahui Niu Moren meminta Wukong untuk mendekati adiknya yang selalu mengurung seorang diri. Tidak lama kemudian, Wukong pun mendatangi Niu ke kamarnya. Melihat Niu yang menutupi wajahnya, lalu Wukong mendekatinya. Namun Wukong harus menerima satu pukulan telak hingga mengakibatkan ia tersungkur. Tetapi pukulan itu tidak berarti apa-apa bagi si Raja Kera. Lalu adik Niu menjelaskan, kata mereka seorang wanita seharusnya tidak mempunyai kekuatan aneh seperti itu, sehingga semua orang takut untuk mendekatinya. Lalu Wukong menyemangatinya, jadilah diri sendiri dan jangan memperdulikan perkataan orang lain. Melihat Wukong yang tidak menganggap aneh dan selalu membuatnya senang, timbul rasa cinta yang mendalam di hati Niu. Dan sebelum Wukong dan yang lainnya pergi dari tempat itu, Niu ingin mengungkapkan isi hatinya. Di suatu malam di bawah pohon yang rindang, Wukong terlihat sedang bersantai. Kemudian Niu menghampirinya dan mengatakan isi hatinya serta memintanya untuk tetap tinggal di benteng itu. Betapa senangnya ketika Wukong mengatakan lalu dengan hati bahagia ia meninggalkannya. Lalu Niu mengatakan Wukong akan kembali dan menikahinya jika misi ke barat telah selesai. Menunggu Wukong menjalankan misinya, Niu membesarkan anaknya sendirian dan berharap Wukong cepat kembali kepadanya. Mendengar cerita itu, Tan Sanjang dan para muridnya meragukannya, tetapi Xiao Yu terpengaruh dengan cerita Niu tersebut. Kemudian Tan Sanjang memintanya untuk melihat anak Wukong itu. Dan kecurigaan Tan Sanjang terbukti, ekor yang berada di anak Wukong yang bernama Wu Liu itu palsu. Xiao Yu pun bingung dengan kejadian itu. Tidak lama kemudian, ayah dari anak itu pun datang mencarinya. Dengan diselimuti amarah, Niu pun mengeluarkan kekuatannya karena tidak percaya bahwa Wukong sudah mati. Ia pun menyerang Tai Sanjang dan yang lainnya. Di saat ia akan kembali menyerang, dengan sigap sang Wujing mengeluarkan kekuatan pasirnya, sehingga mereka pun bisa lari dari tempat itu. Namun Niu beserta pasukannya terus mengejarnya, sehingga Tan Sanjang dan yang lainnya harus bersembunyi agar terhindar dari amukan Niu. Di saat itu juga muncul Niu Moren dan menyuruh mereka keluar dari persembunyiannya. Lalu ia meminta maaf atas temperamen buruk adiknya itu, karena semenjak Wukong pergi ia lebih mudah tersinggung. Tiba-tiba muncul Ratu Siluman Lebah dan pasukannya ke tempat itu yang ingin menumpahkan darah mereka. Serangan pun dimulai. Klan Sapi dan Tan Sanjang beserta yang lainnya baku hantam dengan para siluman lebah tersebut. Di saat pertarungan, kemudian Tan Sanjang berasumsi tampaknya tahun-tahun ketika Xiao Yu meninggalkan sisi lain, lebah berbisa menjadi lebih kuat sehingga dapat dengan agresif menyerang seperti itu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Lalu ia menyuruh para muridnya untuk melindungi Xiao Yu karena mereka tidak mempunyai pilihan lain selain bertarung dengan para siluman lebah tersebut. Mereka pun bertarung dengan sekuat tenaganya. Namun entah mengapa, Zubaji memilih untuk bersembunyi dari serangan lebah berbisa. Sementara itu Niu Moren yang sedang bertarung akhirnya terpojokan karena banyaknya lebah yang datang menyerangnya. Namun akhirnya dia pun dapat membantainya dengan mengeluarkan kekuatannya. Di tempat lain, Perdana Menteri Doji tampak sedang bertarung juga. Namun tiba-tiba seekor lebah dapat menusuknya dari belakang. Beruntung Wujing datang tepat waktu untuk menolongnya, sehingga darah Doji tidak sempat kering disedot oleh lebah tersebut. Seiring waktu, Tan Sanjang menyadari bahwa yang menjadi target para siluman lebah itu bukanlah klan Sapi, tetapi Xiao Yu.
Bailang yang ditugaskan menjaga Xiao Yu kewalahan menghadapi siluman lebah saking banyaknya dan para siluman itu berhasil menangkap Xiao Yu. Kemudian Bailang meminta pertolongan kepada Zubazi, namun ia tidak memperdulikannya dan memilih untuk bersembunyi. Dengan keadaan itu, lalu Bailang merubah wujudnya menjadi seekor naga dan para siluman lebah itu menjadi korban amukan naga Bailang. Namun dia tidak menemukan Xiao Yu di antara lebah itu dan akhirnya dia pun harus kehilangan Xiao Yu yang dibawa lari oleh para siluman lebah. Setelah kejadian itu, Tan San Chang mengajak Niu Moren untuk datang ke sarang lebah, mengingat semakin kuatnya para lebah itu yang dapat mengancam kelangsungan kehidupan klan sapi. Namun Niu Moren tak mengetahui di mana letaknya karena telah bertahun-tahun mencari sarang lebah itu, namun dia tetap tidak bisa menemukannya. Tetapi Doji mempunyai sebuah cara. Lebah beracun itu menghisap darahnya, pasti membawanya kembali ke sarang itu yang diharapkannya. Sementara itu di sarang lebah, Xiao Yu yang sudah tertangkap berusaha melawan dan melarikan diri. Namun tiba-tiba muncul dua sosok yang mengaku utusan surga menangkap Xiao Yu. Lalu muncul Ratu Lebah meminta hadiahnya atas keberhasilan menangkap Xiao Yu tersebut. Kemudian mereka memberikan hadiah tersebut berupa esensi jiwa bunga kepada si Ratu Lebah. Diketahui sosok itu adalah utusan Disitian yang bertugas untuk menangkap Xiao Yu si gadis naga. Tidak lama kemudian si Ratu memegang hadiahnya. Namun tiba-tiba para lebah menyegat mereka dan si Ratu menyuruh para lebahnya untuk membawa mereka ke ruang kepompong. Sebelum kedua utusan itu mati, mereka menerbangkan kelopak bunga dan meminta Shasin untuk menjaga jiwa mereka. Kelopak bunga itu pun tiba di tempat Shasin yang kebetulan dia sedang bersama Ningning. Ia mengatakan kalau kelopak bunga itu adalah utusan dewa yang telah meninggal lalu menyerahkan jiwanya ke kelopak bunga dan kembali kepadanya. Setelah ia selesai berbincang-bincang, kemudian dia keluar dari tempat itu. Namun secara tidak sengaja dia tertabrak oleh seseorang yang terlihat begitu tergesa-gesa. Setelah meminta maaf, ia pun membiarkan orang itu pergi. Ternyata dia datang ke tempat Disitian untuk melaporkan sesuatu, di mana sebuah gulungan ada bukti jejak Tathagata. Setelah menerimanya, Disitian pun menyuruhnya pergi. Namun tiba-tiba Disitian menyerang dengan cara menyerap jiwanya. Begitulah sekilas dari alur cerita film Cixi-ji ini. Bagaimana nasib Xiao Yu yang tertangkap oleh para siluman lebah? Bisakah Tan San Chang dan yang lainnya menyelamatkannya? Untuk saran dan kritikan silakan ditulis di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang ingin menonton filmnya, link film Cixi-ji Season 3 episode 11 sampai dengan 12 ada di deskripsi. Terus pantengin channel ini agar kalian tidak ketinggalan dari kelanjutan film ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya.